نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas nikmat iman, nikmat kesehatan dan segala bentuk taufik dan hidayah dari Allah, kita bisa kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tentukan untuk kita semua. Pertama-tama marilah khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bersama beliau juga diciptakan atau diutus sahabat-sahabat yang mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang ada di masa aku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berada setelahnya, maksudnya generasi selanjutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berada di generasi setelahnya. Maka mereka inilah, yaitu orang-orang yang menemani Nabi di atas keimanan, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain, adalah orang-orang yang sangat mulia. Dan para ulama sepakat di antara yang paling mulia di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Maka mereka inilah yang terbaik dari sekian banyak ratusan ribu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di khutbah yang mulia ini izinkan khatib membahas yaitu salah satu sosok sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lain, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah di antara orang-orang dari golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bukankah Abu Umar, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Utsman bin Affan juga masuk Islam disebabkan oleh dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq? Maka ketika ditanya kepada Aisyah, siapa orang yang paling engkau cintai dari kalangan laki-laki,
Maka Nabi Muhammad SAW itu menjawab adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq sepakat para ulama bahwasanya di antara kaum lelaki dewasa yang masuk Islam, di antara lelaki dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Kemudian di antara laki-laki dari kalangan budak yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Sedangkan laki-laki dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan di antara perempuan dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah satu perkara ini menunjukkan kemuliaan yang agung, yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki keimanan yang luar biasa. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan As-Siddiq, karena beliau satu-satunya orang di antara orang-orang Quraisy ketika itu yang mereka tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ketika ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau percaya Nabi berjalan, bersafar dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas langit yaitu ke Sidratul Muntaha, dan pagi ini sudah kembali ke Masjidil Haram? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, tentu aku beriman. Bahkan aku beriman terhadap perkara yang lebih besar dari perkara tersebut, yaitu aku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq beriman, lebih-lebih perkara yang berada di bawah itu hanya sekedar Isra dan Mi'raj. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu digelari dengan As-Siddiq karena beliau membenarkan ketika semua orang mengingkari dari orang-orang Quraisy ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi SAW yaitu pernah bersabda ketika itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Uthbut Uhud." Ya, tetaplah Uhud, tenanglah Uhud. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi Muhammad SAW dan juga bersama Utsman dan Ali bin Abi Thalib sedang berjalan menaiki gunung Uhud. Maka kata Rasulullah SAW, "Uthbut Uhud, fa inna ma alaika nabiyyun." Karena sesungguhnya di atasmu saat ini ada seorang nabi, was-siddiqun wasyahidan. Yaitu ada seorang nabi dan juga ada orang yang as-siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan juga ada dua orang yang syahid atau syahidan, ini maksudnya adalah Utsman dan Umar bin Khattab. Karena beliau berdua, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, kita tahu sejarahnya bahwa beliau berdua meninggal dalam kondisi syahid. Kemudian keempat, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah satu-satunya sahabat Nabi yang senantiasa menyertai beliau dalam banyak perkara, baik itu duka ataupun suka. Lihatlah kisah bahwasanya Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka siapa yang menemani beliau dari awal hingga akhir, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka peperangan yang pertama dan yang sangat-sangat menentukan yaitu perang Badar, maka di antara yang menemani beliau di peperangan tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai beliau diabadikan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq diabadikan dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW mulai berhijrah ke kota Madinah, namun berputar arah ke arah yang berlawanan untuk menghindari kejaran orang-orang musyrikin dan bersembunyi di gua. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Thaniyasnani idhuma fil ghar." Yaitu ada salah satu dari dua orang yang berbisik-bisik di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, kemudian dia berkata kepada sahabatnya, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, itu menenangkan Nabi Muhammad SAW ketika dalam kejaran orang-orang kaum musyrikin, "La tahzan, innallaha ma'ana." Yaitu, wahai Nabi, janganlah engkau bersedih, karena saat itu sudah sejengkal saja orang-orang musyrikin melihat ke bawah, maka
maka niscaya orang-orang musyrikin itu bisa melihat Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW berada di bawah gua tersebut. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, diabadikan dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-40, kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih wahai Nabi, sesungguhnya bersama kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah sepakat dan juga kita sama-sama ketahui bahwasannya siapa orang yang menggantikan Nabi selepas wafatnya tentunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi imam ketika Nabi Muhammad SAW sakit kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menunjukkan posisi yang agung. Bahkan di berbagai ayat, dan sampai-sampai ini adalah ijma di kalangan para sahabat, di antara sahabat yang mulia yang kedudukannya sangat tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung mengisyaratkan puncak kekhalifahan ketika Nabi Muhammad SAW wafat adalah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq selama kurang lebih 2 tahun hingga wafatnya. Maka yang terakhir di antara kesepakatan para ulama yang dituliskan dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, kami para sahabat pernah menilai orang yang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sepakat di antara orang-orang yang terbaik tatkala itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan semoga Allah meridhoi mereka semua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka sudah sejatinya di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang mencintai Nabi Muhammad SAW, tentunya kita lebih juga patut untuk mencintai sahabat-sahabatnya, dan di antara sahabat yang mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di khutbah yang kedua ini sudah selayaknya kaum muslimin itu mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling utama sebagaimana di khutbah pertama tadi, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu para pemimpin Ar-Rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan mencela yaitu para sahabat Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mencela Abu Bakar, mereka mencela Umar, mereka mendoakan keburukan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Maka jangan sampai kita mengikuti jejak-jejak orang yang semisal itu, karena para sahabat tadi adalah para sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis, dan di mana tujuan orang-orang yang membenci sahabat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggagalkan, menghilangkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh mereka. Maka jika kita mencela Abu Bakar, jika kita mencela Umar bin Khattab dan para sahabat yang mulia, dari mana lagi kita mendapatkan kemurnian Islam kecuali dari jalur-jalur sanad-sanad hadis yang dibawakan oleh para sahabat yang mulia tersebut. Maka kata Nabi SAW di khutbah yang kedua ini, beliau pernah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian, kata Nabi SAW, mencela sahabat-sahabatku,
Kenapa? Karena kata Nabi, falau anna ahadakum anfaqa, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak mitla Uhudin, yaitu zahaban, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha muddu Uhudihim, maka tidak level, tidak bisa dibandingkan dengan infak meskipun satu mud di antara para sahabat-sahabat yang mulia, apalagi Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain, wala nisfuhu, maka juga tidak sebanding meskipun setengah mud pun tidak sebanding dengan kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita tutup khutbah yang mulia ini, kita berdoa menundukkan pandangan kita sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan pemahaman para sahabat salafus salih radhiyallahu anhum ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.